menemani kalian belajar CPNS maupun P3K untuk tahun 2021 ya. Guru honorer, ini semua guru honorer, bukan hanya guru SD, bukan hanya guru PAUD TK. Jangan sampai tanya lagi nih, untuk yang TK mana ya? Ya, tidak perlu ya. Untuk kompetensi teknis yang kita bahas di sini dari video awal sampai video ini, semuanya digunakan untuk semua jenjang. Oke. Teman-teman, untuk passing grade, kita kan sudah bahas yang lalu ya. Passing grade itu mengambilnya dari kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi manajerial. Nah, mana urgensi yang paling pentingnya? Kalau kompetensi teknis itu jumlah soalnya kan 40, sosiokultural sekitar 10 atau 20 ya. Kalau manajerial 40. Nah, sementara untuk scoringnya, skornya ini satu soalnya 3, ini satu soalnya 2, ini satu soalnya 1 skornya. Berarti apa? Berarti untuk kompetensi teknis ini paling penting, menjadi proporsi yang paling penting ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan berikan video-video untuk kompetensi teknis ini cukup banyak. Untuk tahap pertama ini kita akan belajarkan untuk kalian itu kompetensi teknis bagian pedagogik ya. Bagian pedagogik, sementara untuk profesional nanti pada video-video selanjutnya. Kita mulai teman-teman dari nomor 1. Perhatikan potensi-potensi peserta didik di bawah ini, potensi intelektual, kreativitas, kondisi tubuh, kesehatan tubuh, kecakapan motorik, bakat, keramahan, sopan santun. Yang merupakan potensi peserta didik dari aspek psikologi adalah yang mana? Apakah 156, apakah 678, apakah 126, apakah 345, apakah 3678. Nah, begini teman-teman, untuk menjawab soal ini kita kasihkan teorinya bahwa potensi peserta didik itu kita bagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi psikologi. Potensi fisik kita bagi menjadi 5, yaitu kondisi tubuh, ketahanan tubuh, kesehatan, kekuatan, dan kecakapan motorik. Ini potensi fisik. Sementara untuk potensi psikologi itu kita bagi menjadi 3, yaitu kecerdasan, kreativitas, dan bakat. Apa itu kecerdasan teman-teman? Kecerdasan itu kemampuan intelektual. Sementara untuk kreativitas itu mengarahkan ke penciptaan sesuatu yang baru, berbeda, unik, baik itu berbentuk lisan, tulisan, maupun konkret atau abstrak. Sementara untuk bakat itu merupakan pembawaan untuk memperoleh sesuatu pengetahuan dan keterampilan pada bidang tertentu. Nah, itu penjelasan untuk potensi psikologi. Jadi jawaban yang tepat mana yang merupakan potensi peserta didik dari aspek psikologi, yaitu intelektual, kreativitas, dan bakat. Jadi 1, 2, 6. Lanjut ke nomor 2 teman-teman. Hubungan antara kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan, dan kompetensi dasar adalah A. Kompetensi dasar mendasari adanya kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. B. Kompetensi inti pengetahuan mendasari kompetensi inti keterampilan dan kompetensi dasar. C. Kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan memayungi kompetensi dasar. D. Kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan dipayungi kompetensi dasar. E. Kompetensi dasar memayungi kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Bagaimana cara menjawab untuk soal nomor 2 ini? Teman-teman, untuk hierarki dari baik KD, KI, maupun indikator dan tujuan pembelajaran itu yang paling tinggi hierarkinya yang menjadi dasar adalah kompetensi inti. Baik kompetensi inti 3 maupun kompetensi inti 4. Kompetensi inti 3 itu adalah kompetensi inti pengetahuan. Sementara untuk kompetensi inti yang keempat itu adalah kompetensi inti keterampilan. Dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 atau pengetahuan dan keterampilan ini kemudian kita jabarkan menjadi kompetensi dasar. Ya, di bawahnya ada kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi dasar kita jabarkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Dari indikator pencapaian kompetensi ini kita kembangkan ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang 2 ini, yang atas ini,
KI, baik pengetahuan maupun keterampilan, dan KD, ini sesuai dengan standar isi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ini yang buat adalah Kemdikbud. Kemudian untuk yang ini, itu dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi dari atas ke bawah. Atas itu memayungi atau mendasari yang bawah. Ya. Jadi untuk opsi A, lihat ya, opsi A. Kompetensi dasar mendasari KI pengetahuan dan KI keterampilan, jelas bukan? Kompetensi inti pengetahuan mendasari kompetensi inti keterampilan dan kompetensi dasar, ini juga bukan ya. KI pengetahuan dan keterampilan memayungi KD, betul ya, ini yang C betul. Jadi memayungi statusnya. Yang di KI pengetahuan dan KI keterampilan dipayungi kompetensi dasar, harusnya itu memayungi, jadi bukan. KD memayungi kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan, ini harusnya dipayungi, bukan memayungi ya. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita masuk ke nomor 3, teman-teman. Jika ada kata-kata dimulai dari menemukan titik-titik terdapat dalam komponen RPP apa? A. Indikator. B. Tujuan pembelajaran. C. Kompetensi dasar. D. Kompetensi inti. E. Materi. Ya, kita bahas ya, teman-teman ya. Untuk indikator atau IPK, itu adalah rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian KD. Jadi KD tadi seperti yang bagian yang sudah kita buat tadi, bahwa KD itu kemudian kita jabarkan ke dalam IPK. Sementara KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, KI dan KD ini memiliki bentuk yang hampir sama. Nah, KD itu masih bersifat umum spesifik, kalau indikator sudah spesifik menuju ke ranah operasional pembuatan penilaian. Ya, coba kita lihat ini. KD ini menggunakan KKO. Bedanya apa? KD menggunakan KKO atau Karta Kerja Operasional yang masih umum. Artinya masih